Sugeng ijing Bapak Tuhan Ibu sedaya. Nggih, kapunten saderenge mangke raosanipun kula asta mawi basa Indonesia supados saged cetha, saged gamblang lan tamtu saged dipun mangertos kanthi sae. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita, renungan pada minggu hari ini bertemakan peduli dan pro kehidupan. Peduli dan pro kehidupan. Sedangkan yang menjadi nats pembacaannya, bahan renungan kita pagi hari ini saya ambil dari ayat 40. Saya baca pakai bahasa Indonesia, demikian bunyinya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sudah biasa kalau membuat renungan itu mesti terinspirasi dari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang terjadi. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, saya ingin menyampilkan sebuah tayangan atau penggalan sebuah video kegiatan di salah satu warga, Bapak dan Ibu. Ini adalah kegiatan salah satu warga di Dusun Ganjul, ya, ketika mau menyambut awal bulan Ramadan. Mereka kerja bakti, Bapak dan Ibu, membersihkan makam. Kita bisa dilihat di sana. Kebetulan itu saya ikut dan saya bawa HP sekaligus saya liput, kok terinspirasi membuat renungan. Ramai di sana Bapak dan Ibu, makam ala pasar. Jadi kebetulan hari itu makamnya ramai sekali. Ada yang bawa minum, ada yang bawa rokok, ada yang bawa kue, macam-macam bersatu padu di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kerja bakti itu langsung dikomandani Bapak Kepala Dusun. Kita mengerti, kita tahu bersama bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang majemuk. Mereka warga di dusun kami itu berbeda latar belakangnya Bapak dan Ibu. Berbeda latar belakang pendidikannya, berbeda status sosialnya, berbeda juga cara pandangnya, cara pikirnya, lebih-lebih berbeda juga iman dan keyakinannya atau agamanya. Akan tetapi meskipun mereka berbeda-beda dan bermacam-macam latar belakang, berbeda pandangan, berbeda iman dan keyakinan, mereka mampu Bapak dan Ibu menuangkan sebuah ide dan gagasan dalam satu bingkai kebersamaan. Di sana ada kepedulian, ada kebersamaan, ada pro kehidupan. Mereka bersama-sama memegang itu, suatu kebersamaan itu untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Ini sesuai dengan tema kita, pro kehidupan, juga peduli. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini masuk dalam minggu Prapaskah kelima. Seperti saya katakan tadi, tema nats renungannya dari ayat 40. Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan Bapak dan Ibu, menceritakan suatu kejadian yang cukup langka kala itu.
bagaimana Tuhan Yesus akan menunjukkan kemuliaan Allah Bapa di depan orang-orang Yahudi di Yudea di sana, yang kebanyakan dihuni oleh suku Yahudi. Tuhan Yesus dituntut atau ingin menunjukkan kemuliaan Allah dengan membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah Bapa di depan orang-orang Yahudi di sana, agar mereka percaya dan yakin bahwa Yesus adalah memang anak Allah. Begitu juga waktu itu Bapak dan Ibu, Marta dan Maria sempat goyah imannya, sempat goyah iman dan keyakinannya, sempat tidak percaya bahwa Yesus memang anak Allah. Kenapa tidak percaya? Karena waktu itu ketika Lazarus meninggal, saat itu Yesus tidak ada di tempat. Akan tetapi setelah Lazarus dimakamkan 4 hari lamanya, secara manusia normal Bapak dan Ibu, yang sudah dimakamkan 4 hari lamanya tentu sudah menuju ke suatu proses pembusukan dan akan berbau. Oleh karena itu Marta dan Maria tidak percaya, sempat goyah, mungkinkah Yesus mampu menghidupkan saudaranya kembali? Di situ Yesus malah bersemangat ingin menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa Dia memang anak Allah. Tuhan Yesus mendengar dalam hatinya, mengetahui bahwa Marta dan Maria sempat goyah kepercayaannya. Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Marta dan Maria percaya Bapak dan Ibu, saat itu apa yang terjadi? Ketika Marta dan Maria percaya bahwa Yesus anak Allah, apa yang terjadi? Lazarus, keluarlah, kemarilah. Tuhan Yesus berteriak seperti itu di depan kubur Lazarus. Seketika itu bangkit dan keluarlah Lazarus. Kita akan coba Bapak dan Ibu mengenang sejenak, membayangkan detik-detik di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bapak dan Ibu, Tuhan pun dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan juga minta izin kepada Allah Bapa. Sebelum Tuhan Yesus berkarya, melakukan perbuatan yang ajaib, Dia berdoa, minta kekuatan, minta petunjuk, bukan kemauannya sendiri. Ini menjadi apa yang bisa kita ikuti. Dia berteriak, Lazarus, keluarlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang sebagai anak Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Allah Bapa yang mengutusnya. Banyak pelajaran di kanan kiri kita Bapak dan Ibu yang senantiasa menginspirasi kita agar iman dan kepercayaan kita tetap tangguh di depan Tuhan. Seperti kerja bakti tadi, ada filsafatnya di sana, ada hikmahnya yang kita ambil. Sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap memelihara suatu kebersamaan. Kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang ada. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada ayat nas kita. Di sana dikatakan ayat nas tadi, kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Kita tahu Bapak dan Ibu, ayat ini waktu itu ditujukan kepada Marta dan Maria. Ditujukan kepada Marta dan Maria. Mengatakan kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti kalau tidak percaya, kemuliaan Allah tidak akan terjadi. Ayat ini ditujukan yakin kepada Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan bukan hanya melihat kemuliaan Allah, kalau kita percaya, bukan hanya kita melihat kemuliaan Allah, akan tetapi kita merasakan kemuliaan itu. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, di depan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin. Kalau mungkin seandainya kita pernah merasakan sesuatu yang serendah apapun, dalam hidup kita sudah sehancur apapun, dalam hidup kita sehina apapun, dalam hidup kita penuh dengan segala persoalan apapun, kalau iman dan keyakinan kita tidak kuat, mungkin kita bisa bunuh diri, mungkin kita bisa frustasi, mungkin kita kehilangan arah.
Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Hai anak-anak Allah, keluarlah dari persoalan yang ada. Bangkitlah dari keterpurukan Anda. Kalau kita percaya, kita bangkit. Sebesar apapun persoalan itu, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan sosial. Yang penting kita mempunyai titik kepercayaan, ini yang penting. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, titik kepercayaan ini diukur. Meskipun pekerjaan kita apapun, Tuhan tidak memandang sosial kita di masyarakat. Tuhan tidak memandang apa pekerjaan saudara, apa pekerjaan kita. Yang dipandang Tuhan iman dan kepercayaan. Meskipun pangkat dan derajat kita, kuasa kita tinggi luar biasa, Tuhan tidak memandang itu. Tuhan hanya memandang hati. Kepercayaan di sana dipandang oleh Tuhan. Kalau percaya akan melihat kemuliaan Allah, dan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi sebentar lagi kita akan memperingati hari raya Paskah. Pada kesempatan itu kita dituntut oleh Tuhan untuk bisa berbagi kasih satu dengan yang lain, untuk bisa kita peduli satu dengan yang lain. Bukan hanya peduli kepada sesama ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat. Kadang-kadang kita sibuk peduli kepada kiri dan kanan, atau mungkin kita sibuk peduli dengan lingkungan, dengan yang lain, karena kita mempunyai sesuatu yang perlu kita bagikan. Akan tetapi justru kita lupa dan peduli kepada kehidupan kita sendiri. Yang masih menjadi simpang siur dan agak sulit pemahamannya Bapak dan Ibu, peduli dan pro kehidupan. Ini yang kita kadang-kadang kurang mengerti, peduli dan pro kehidupan. Mungkin kita tahu peduli itu adalah memperdulikan yang lain, memperhatikan yang lain, memang itu peduli. Kita memperhatikan yang lain, berempati, juga peduli. Akan tapi pro kehidupan, Bapak dan Ibu, kita dituntut untuk pro kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Ini yang kadang-kadang membuat kita masih bertanya-tanya. Kehidupan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saja dikatakan Bapak dan Ibu, bahwa kehidupan itu adalah keadaan hidup, cara hidup. Salah satunya cara hidup. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk peduli dan pro kehidupan. Yang artinya kita peduli kepada cara-cara hidup kita selama ini. Apakah sudah benar cara hidup kita di depan Tuhan? Apakah sudah benar cara kita berpeduli kepada sesama? Ini yang harus kita perhatikan. Cara hidup kita ini apakah sudah on the track dengan firman Tuhan? Kalau belum, pada saat ini kesempatan bagi kita untuk yakin dan percaya melakukan cara hidup itu tentu sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah menghadapi persoalan hidup. Tidak mudah. Secara pribadi saya pernah merasakan betapa sulitnya hidup ini. Seakan-akan kehilangan masa depan, seakan-akan kehilangan harapan. Tetapi ketika iman kita tumbuh dan keyakinan kita tumbuh, di sana ada kemuliaan Allah. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, saya pernah mengatakan dan bahkan saya pernah bercerita kepada istri saya ketika hampir tidak ada celah untuk hidup. Di tengah saya naik sepeda until di jalan di tengah sawah. Saya berteriak, "Woi! Ingin melepaskan beban hidup. Senggan dan tidak mau hidup seperti ini, susah. Penderitaan bertubi-tubi, himpitan bertubi-tubi. Dicaci, dihina, dihimpitkan, dijatuhkan, ya Tuhan. Tapi tetap yakin dan berdoa.
Janji Tuhan indah pada waktunya. Ini yang harus kita pegang. Janji Tuhan tepat indah pada waktunya. Ini yang harus kita pegang. Dengarkan Tuhan berteriak, keluarlah saudaraku. Dengarkan Tuhan berteriak, bangkitlah saudaraku. Percayalah, kemuliaanku terjadi. Itu Tuhan katakan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sekali lagi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyongsong hari raya Paskah ini dengan penuh kepedulian dan penuh kehidupan. Dengan semangat hari raya Paskah, kita bersama-sama percaya pada Tuhan. Kita bersama-sama berpeduli pada kehidupan dan cara-cara hidup kita. Percayalah, hari ini saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, hari ini saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh.